55. Bab 55, Xiang Yuntian melakukan tindakan secara pribadi. Semuanya aneh, karena dia menemukan bahwa setelah Zhao Xian menjentikkan jarinya, jari penekan langitnya juga entah kenapa ikut menghilang. Perasaan ini sangat aneh. Jari penekan langit merupakan seni bela diri tingkat bumi, dan kekuatannya begitu mengerikan sehingga bahkan mereka yang berada di lapisan keempat alam kekosongan yang menghancurkan tidak akan pernah mampu menguasainya dengan mudah. Tetapi tadi, jari penekan langit milikku seakan bertabrakan dengan suatu kekuatan aneh. Kemudian, tidak akan ada lagi. Perasaan aneh ini membuat Xiang Ming merasakan hawa dingin dari telapak kakinya hingga ke langit. Zhao Xian ini, ada yang salah. Memikirkan hal ini, dia ingin mundur dan pergi. Namun secara kebetulan, matanya tertuju pada Zhao Xian. Zhao Xian juga kebetulan sedang menatapnya, dengan senyum tak berbahaya di wajahnya. Tetapi ketika Xiang Ming melihat senyum di wajah Zhao Xian, seluruh tubuhnya bergetar. Bukankah Penatua Xiang menerima perintah untuk menyerang kamar dagang Qingyun kita? Mengapa Anda ingin melarikan diri sekarang? Zhao Xian berbicara dengan tenang. Kata-kata ini juga menimbulkan sensasi di kalangan banyak orang. Bagaimanapun, hilangnya gerakan Xiang Ming secara tiba-tiba telah mengejutkan banyak orang. Mengapa Xiang Ming, yang sekarang berada di lapisan keempat alam kekosongan yang hancur, berencana untuk berbalik dan pergi? Banyak sekali orang yang tampak bingung. Mereka tidak mendekati bagian tengah, tetapi menonton pertunjukan dari kejauhan. Tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Pemandangan yang terjadi sebelumnya menjadi sangat aneh di mata mereka. Pertama, Qin Shenhe tiba-tiba muncul di samping Zhao Xian dan ditikam sampai mati oleh Zhao Xian. Dia tidak melawan sampai kematiannya. Kemudian datanglah serangan megah Xiang Ming yang berakhir secara tiba-tiba. Sekilas mereka mengira Xiang Ming yang berhenti atas inisiatifnya sendiri. Seluruh prosesnya penuh keanehan. Xiang Ming tidak peduli dengan pendapat orang di sekitarnya tentang dirinya. Sekarang, dia hanya ingin melarikan diri. Karena Zhao Xian dan kamar dagang Qingyun ini sungguh aneh. Tetapi ketika dia ingin berbalik dan pergi, dia terkejut menemukan. Saya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan besar yang tak terlihat yang mengikat seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya sekarang. Ayah! Selamatkan aku! Xiang Ming tidak lagi peduli dengan wajah. Bahkan jika kamu berteriak keras. Sebenarnya, meskipun dia tidak berteriak, Xiang Yuntian pasti sudah mengambil tindakan. Cara yang aneh sekali! Dan kamu mengatakan kamu tidak bersekongkol dengan iblis. Wajah tua Xiang Yuntian yang penuh lekukan itu penuh dengan keseriusan dan niat membunuh. Hanya setan yang bisa melakukan cara seperti itu. Hari ini, kamar dagang Qingyun akan dihancurkan. Setelah mendekat, Xiang Yuntian dapat dengan jelas mendeteksi fluktuasi aura Zhao Xian. Alam pola jatuh. Dan tidak butuh waktu lama sebelum terobosan terjadi. Namun, bagaimana mungkin seseorang di alam pola jatuh dapat membunuh Qin Shenhe di alam pengumpulan pil dalam sekejap? Dia bahkan dengan mudah menjinakkan jurus mematikan yang mengerikan dari lapisan keempat di alam kekosongan yang hancur dan bahkan membuat Xiang Ming tidak dapat bergerak. Semua perbuatannya menunjukkan bahwa metode Zhao Xian sangat aneh. Tapi Xiang Yuntian tidak takut. Tak peduli seberapa anehnya metode lawan, dia berada di puncak Shadowing Void Realm. Jika Anda dapat mengalahkan semua hukum dengan satu kekuatan, setan atau tipu daya tidak akan berguna. Saat kata-kata itu terucap, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tubuh Xiang Yuntian. Saat berikutnya, Xiang Yuntian menunjuk ke arah Xiang Ming. Cahaya keemasan berkumpul seketika dan menyerbu ke arah Xiang Ming. Aduh! Kedengarannya seperti ada suara yang renyah. Xiang Ming terkejut saat mengetahui bahwa belenggu yang membelenggunya telah hilang. Dia tampak gembira dan berteriak kepada Xiang Yuntian. Ayah, berhasil! Mendengar ini,
Xiang Yuntian menunjukkan ekspresi seperti itu. Seperti yang kuduga, ini adalah metode iblis. Kutukan cahaya emas pengendali iblisku adalah yang terbaik untuk menahan iblis. Teriaknya pada Yuntian. Awalnya aku hanya menebak, mengira kau hanya berhubungan dengan iblis, tapi tak kusangka ternyata hubungannya sedalam itu. Itu hanyalah momok bagi provinsi Bezhou kita. Aku tidak bisa menahanmu hari ini. Setelah kata-kata itu selesai, Xiang Yuntian mengangkat tangannya lagi, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Namun kali ini cahaya keemasan itu berkumpul dan bertambah kuat, lalu segera mengembun membentuk telapak tangan Buddha, lalu menghantam keras ke arah Zhao Xian. Di bawah, Chan Yunhei dan yang lainnya juga tercengang di tempat. Perkataan Xiang Yuntian membuat mereka semua terguncang. Presiden benar-benar punya hubungan dengan setan? Mustahil. Menurutku itu tidak mungkin. Aura iblis sangat mudah dibedakan, dan bau aneh akan keluar dari tubuh iblis. Jika kamu bersentuhan dengan iblis, kamu akan terkontaminasi dengan aura ini, tetapi presiden tidak memilikinya. Berbicara tentang ini, ketiga orang itu langsung bereaksi. Xiang Yuntian, seorang lelaki tua, benar-benar ingin menyalahkan iblis pada kamar dagang Qingyun dan Zhao Xian dengan segala cara. Sungguh orang tua yang tidak tahu malu. Mereka memandang Xiang Yuntian dan tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Adapun orang-orang yang menonton pertempuran di luar, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk bersembunyi lebih jauh saat ini. Seperti kata pepatah, ketika para dewa bertarung, manusia menderita. Untungnya, Xiang Yuntian tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan tidak terjadi gejolak yang hebat. Mereka tidak memiliki masalah menonton dari dekat. Tapi sekarang, Xiang Yuntian jelas ingin mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Bukankah terlalu lama untuk hidup dan melihatnya dari dekat? Semua orang berlari ratusan meter jauhnya untuk mengamati pusat pertempuran dari kejauhan. Sika, inikah kekuatan mengerikan dari orang nomor 1 di Provinsi Bezhou? Tapi aku tidak menyangka bahwa Tetua Agung Sekte Haoyu akan bertindak secepat itu. Kupikir Tetua Sekte Haoyu lainnya juga akan bertindak. Aneh sekali, mengapa Tetua itu tidak punya niat untuk bertindak bersama? Tatapan mata mereka tiba-tiba tertuju pada sesepuh yang belum mengambil tindakan di udara. Ada sedikit keraguan di matanya. Anda bahkan mengambil tindakan terhadap Xiang Yuntian. Mengapa Anda masih berdiri di sana dengan linglung? Namun mata si tetua selalu tertuju pada Zhao Xian. Deteksi orangnya sangat jelas. Zhao Xian ini memang hanya berada di alam Luwen. Saya tidak melihat dia mengambil tindakan saat itu hanya jentikan jarinya. Tetapi mengapa dia dapat melarutkan jari penekan langit milik tetua ketiga hanya dengan menjentikan jarinya? Menjentikan jari tampaknya tidak berhubungan langsung dengan pencernaan, tetapi sebenarnya hal itu berperan. Ada badai gila dalam pikirannya, menganalisis setiap gerakan Zhao Xian. Tentu tidak semudah itu bagi sekte Haoyu untuk menjadi sekte terbesar di Provinsi Bezhou. Maksudnya setan? Tidak bisakah mereka melihat kalau itu adalah tipuan setan? Xiang Yuntian sengaja mengambil tindakan agar Zhao Xian menunjukkan lebih banyak metode. Ini dapat membantu mereka mengetahui apa saja metode Zhao Xian. Jika kita hanya ingin menghancurkan kamar dagang Qingyun, bukankah itu mudah? Minta saja Tetua Agung untuk menggunakan jurus besar dan melemparkannya langsung ke atas kepala kamar dagang Qingyun. Solusinya sederhana dan kasar. Tetapi jelas bahwa Zhao Xian memiliki peluang. Jadi, rencana mereka sangat sederhana. Tetua Agung mengambil inisiatif untuk menarik Zhao Xian untuk bertindak. Biarkan dia menganalisis dan mencari tahu kartu truf Zhao Xian. Setelah memastikan kartu truf Zhao Xian, Tetua Agung tidak akan ragu untuk menghancurkan kamar dagang Qingyun. Jika keduanya benar, mereka dapat menjarah kamar dagang Qingyun dengan cara yang adil dan jujur, dan bahkan mendapatkan reputasi sebagai pembunuh iblis dan pengkhianat. Langkah ini bukannya tanpa kehalusan. Hanya, dia tidak bisa menganalisis apa kartu truf Zhao Xian sekarang.
Tindakan Zhao Xian dan hasil setelah tindakannya semuanya mengungkapkan suasana yang aneh. Tapi sepertinya aku pernah melihat metode ini di suatu tempat sebelumnya. Tetua sekte Haoyu tiba-tiba teringat sesuatu dan mengingatnya hati-hati dengan alis berkerut. Di mana saya melihatnya? Gumamnya. Pada saat yang sama, telapak tangan Buddha besar yang terbungkus dalam cahaya keemasan hendak jatuh di kepala Zhao Xian. Kemudian, pemandangan aneh kembali muncul di depan mata semua orang. Telapak tangan Buddha yang besar itu tampaknya telah bertemu dengan suatu kehadiran yang tak tertahankan, dan seketika itu pula ia menghilang. Bahkan tidak menimbulkan gelombang apapun. Pada saat ini, Xiang Yuntian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ngeri. Anak ini, apa yang sedang terjadi? Belum lagi Sharing Void Realm, jurusnya ini akan tetap waspada meski King Realm datang. Tetapi Zhao Xian masih terlihat tenang dan menjentikkan jarinya, tetapi gerakannya secara misterius terselesaikan. Cara apa yang dipakai orang ini untuk menetralisir serangan mereka? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat dalam pikiran mereka. Ketika Xiang Ming melihat ini, matanya berbinar. Dia pikir dia telah memahami nasib Zhao Xian dan segera menatap Xiang Yuntian. Bab ke-56. Bab 56, Mangsa memakan umpannya. Puncak kerajaan raja. Ayah! Coba potong dia di tengah! Xiang Ming berteriak keras. Apa yang sebelumnya dinetralisir anak ini adalah serangan jarak jauh kita. Jika dia mendekat, mengandalkan kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Selama kamu mendekatinya, meskipun dia punya kemampuan aneh, dia tidak akan pernah mampu menahan tamparanmu. Begitu Xiang Ming mengucapkan kata-kata ini, di bawah, Zhao Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Oh, apakah rekan-rekan babi membantu? Zhao Xian berpikir dalam hati. Situasi saat ini tidak jelas bagi Zhao Xian. Rumah gua miliknya meliputi kamar dagang King Yun dan dapat dikatakan sangat aman. Tetapi tidak semudah itu untuk membunuh Xiang Yuntian dan lainnya. Lagi pula, dia harus menarik mereka ke Cave Mansion terlebih dahulu sebelum dia bisa membunuh mereka. Qin Shenhe sebelumnya meninggal di tangannya karena ini. Dia menghancurkan kultivasinya, lalu menangkapnya di depannya dan menikamnya hingga mati. Mudah. Awalnya, dia ingin mengikuti dan membunuh Xiang Ming dengan cara ini. Akan tetapi, dia tidak melakukannya setelah berpikir sejenak. Karena jika hal itu dilakukan secara terang-terangan, mungkin mangsa yang paling besar akan ketakutan. Oleh karena itu, dia sengaja melepaskannya dan membiarkan Xiang Yuntian melepaskan Xiang Ming. Seperti halnya seekor laba-laba saat berburu, ia akan dengan sengaja meninggalkan mangsa di jaringnya sebagai umpan. Xiang Ming adalah umpannya. Aku hanya tidak menyangka kalau orang tua bernama Xiang Yuntian ini ingin aman, dan tanpa sengaja hanya menyerangnya di luar lingkup Cave Mansion. Saya khawatir tidak ada cara untuk menarik benda lama ini. Hal ini sebetulnya memberi kesempatan bagi Xiang Ming. Mendengar kata-kata Xiang Ming, Xiang Yuntian mengerutkan kening. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Xiang Ming memang masuk akal. Cara Zhao Xian aneh. Dan anehnya dia bisa secara misterius menetralkan cara orang lain. Tidak, ini bukan cara untuk menyingkirkan orang lain. Lebih baik dikatakan untuk melarutkan energi spiritual. Energi spiritual dalam tubuh Qin Shenhe juga menghilang entah kenapa sebelumnya. Itu jelas metode Zhao Xian. Tetapi Qin Shenhe tidak mengetahuinya, jadi dia bergegas di depan Zhao Xian dan terbunuh. Hal yang paling krusial adalah bahwa pembubaran energi spiritual Qin Shenhe merupakan proses perubahan yang bertahap. Dengan kata lain, Zhao Xian tidak dapat melenyapkan semua energi spiritual secara instan. Itu memang cara yang bagus untuk membunuhnya dari jarak dekat. Xiang Yuntian sangat setuju dengan metode ini. Maka ia pun berangkat dan bersiap untuk menyerbu ke arah Zhao Xian. Pada saat yang sama,
Tetua sekte Hauyu di sisi lain yang tengah berpikir keras tiba-tiba teringat sesuatu. Mata terbuka lebar. Saya ingat. Itu lapangannya. Yang pasti lapangannya. Dia merasa ngeri. Bidang. Kata itu tampak begitu jauh baginya. Karena orang-orang yang bisa bersentuhan dengan alam itu, tanpa kecuali, semuanya adalah orang-orang kuat dari puncak alam raja dan bahkan alam penguasa tertinggi. Orang terkuat di Provinsi Beizhou adalah Xiang Yuntian, yang berada di puncak alam kekosongan rusak dan tidak ada orang kuat di alam raja. Dan karena suatu insiden, ia dan pengikutnya Xiang Yuntian meninggalkan Provinsi Beizhou dan pergi ke ibu kota dinastian. Secara kebetulan, dia menyaksikan kekuatan mengerikan King Realm pada puncaknya. Saat itu, dia adalah seorang jenius muda dengan tingkat kultivasi alam raja lapisan ke-7. Lawannya adalah seorang pemuda yang memegang pedang. Menurut komentar para penonton di sekitarnya, kekuatannya berada di puncak alam raja. Setelah pertarungan dimulai, sang jenius muda mengangkat pedangnya dan melangkah maju, dan saat dia beraksi, dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Alhasil, pemuda pengguna pedang yang berada di puncak alam raja itu pun tidak menghunus pedangnya saat pedang itu ditebaskan, dan jurus unik sang jenius muda itu pun gugur dengan sendirinya. Semua orang yang hadir terkejut. Tentu saja, itu termasuk dia. Dia bingung. Saya belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu. Kemudian, setelah melakukan beberapa penyelidikan, dia mengetahui bahwa pemuda yang bersenjata pedang itu telah menguasai bidang itu. Di lapangan, tak terkalahkan. Dan Raja Alam yang menguasai alam pada puncaknya dapat dengan mudah membunuh orang lain di alam yang sama. Sekarang, keanehan yang ditunjukkan Zhao Xian kebetulan sangat konsisten dengan area yang dapat dikuasai King Realm pada puncaknya. Hal ini juga membuatnya menyadari. Kali ini, sekte Hauyu mungkin benar-benar memprovokasi musuh yang salah. Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat kepalanya untuk mengingatkan tetua agung itu. Tanpa diduga, Xiang Yuntian masih dekat dengan Xiang Ming saat ini. Penatua Agung, cepat keluar! Jangan dekat-dekat dengan Zhao Xian. Wajahnya langsung pucat, dan sebelum dia sempat memikirkannya, dia berteriak keras. Perkataan sesepuh sekte Hauyu langsung sampai ke telinga Xiang Yuntian dan Xiang Ming. Keduanya tampak bingung. Saya tidak tahu mengapa orang tua itu tiba-tiba berkata demikian. Namun saat berikutnya, keduanya langsung merasakan hawa dingin yang langsung memenuhi tubuh mereka. Cekikikan. Tiba-tiba, Xiang Yuntian berhenti dan tergantung di udara, berdiri tidak jauh dari Xiang Ming. Adapun Xiang Ming, dia juga terpaku di tempat saat ini, dan wajahnya tidak dapat menyembunyikan kepanikannya. Ayah! Orang itu melakukannya lagi! Tolong aku cepat! Dia segera berteriak kepada Xiang Yuntian untuk meminta bantuan. Tetapi, permohonan bantuannya tidak membuat Xiang Yuntian berbalik. Karena pada saat ini, wajah tua Xiang Yuntian yang penuh jurang sudah dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Baru saja setelah tetua setengah baya memanggilnya, energi spiritual di tubuhnya runtuh dan hilang dalam sekejap. Kemudian, tubuhnya seolah-olah terpenjara. Tidak dapat bergerak. Kultivasiku hancur total, tubuhku masih terpenjara. Bahkan Xiang Yuntian, yang selalu dikenal dengan sikap tenang dan kalemnya, tak kuasa menahan kepanikan saat ini. Kultivasinya yang membanggakan tiba-tiba lenyap, dan tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Saat ini, dia seperti ikan di talenan, siap disembelih. Tak seorang pun akan mampu tenang. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Dia berpikir dalam keadaan terkejut, matanya tertuju pada Zhao Xian di bawah. Tetapi pada saat ini, wajah Zhao Xian menunjukkan senyum keberhasilan. Orang tua, akhirnya kau termakan umpannya. Situasi di lapangan berubah drastis dalam sekejap. Tetapi orang banyak yang menonton pertempuran dari kejauhan tampak bingung. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba tidak ada gerakan?
Saya melihat sesepuh agung sekte Haoyu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Saya tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bukankah dia akan membunuh Zhao Xian? Saya tidak bisa memahaminya. Saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Mereka pasti berencana untuk menyiksa kamar dagang King Yun. Benarkah? Mengapa aku merasa bahwa sekte Haoyu sedang dimanipulasi oleh kamar dagang King Yun? Mereka banyak bicara. Meskipun mereka tidak dapat memahami situasi, hal itu tidak memengaruhi kefasihan mereka. Di udara, setelah tetua setengah baya dari sekte Haoyu melihat Xiang Yuntian dan Xiang Ming berdiri tak bergerak di udara, dia tahu semuanya sudah berakhir. Bahkan tetua agung pun jatuh hati pada anak itu. Tertipu! Dia menggertakkan giginya, lalu berdiri dan melangkah maju. Melihat Zhao Xian di bawah, dia berteriak dengan enggan. Presiden Zhao, sekte Haoyu kita telah kalah dalam pertempuran ini. Kata-kata ini langsung membuat Xiang Yuntian dan Xiang Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata mereka. Xiang Ming bahkan berteriak keras. Penatu Ali, apa yang kamu lakukan? Mengapa sekte Haoyu kita kalah? Xiang Yuntian juga tahu bahwa pasti ada alasan mengapa tetua itu tiba-tiba mengatakan ini, dan segera bertanya. Shaoli, apa yang terjadi? Mendengar ini, tetua Li tersenyum pahit dan berkata, Tetua Agung, kita telah menyinggung orang yang salah. Keyakinan kamar dagang King Yun sama sekali bukan berasal dari alam kekosongan yang menghancurkan, tetapi dari orang-orang kuat di puncak alam raja. Bab ke-57. Bab 57. Rahasia masa lalu. Kedua pihak menderita. Puncak alam raja. Pupil mata Xiang Ming mengecil hingga berbentuk seperti jarum, dan wajahnya penuh kengerian. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Zhao Xian bisa menjadi puncak alam raja? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Fao Xian hanya berada di alam Luo Wen. Jika Gao Xian benar-benar puncak alam raja, bukankah sangat mudah dan santai untuk menghancurkan mereka sampai mati? Xiang Yuntian juga mengerutkan kening. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Penatu Ali. Tetapi dia juga langsung menyadari mengapa Penatu Ali berkata demikian. Jadi begitu. Metode Zhao Xian ini bagaikan puncak alam raja yang telah menguasai kekuatan alam. Metode yang digunakan untuk menetralisir serangan kita tadi sama persis dengan kemampuan domain. Memikirkan hal ini, Xiang Yuntian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Menurut pendapatnya, Zhao Xian tidak mungkin mencapai puncak alam raja. Kalau begitu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang ada kekuatan puncak alam raja di belakang Zhao Xian. Tetapi karena suatu alasan dia tidak dapat mengambil tindakan secara langsung dan hanya dapat menyediakan medan untuk membantu Zhao Xian menghadapi mereka. Dan kemungkinan kedua adalah bahwa Gao Xian memiliki harta karun yang sebanding dengan kekuatan domain. Melalui harta karun ini, ia dapat memiliki kekuatan domain yang menyamar. Kemungkinan pertama dibantah oleh Xiang Yuntian. Jika memang begitu, Zhao Xian bisa saja membiarkan petarung puncak alam raja itu diam-diam membunuh mereka semua. Itulah puncak kerajaan raja. Belum lagi alam kekosongan yang menghancurkan, bahkan para ahli alam raja pun bagaikan semut di depan puncak alam raja, tak mampu membuat gelombang. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pembangkit tenaga listrik puncak alam raja yang berdiri di belakang Zhao Xian. Kemungkinan kedua bahkan lebih besar. Harta karun yang sebanding dengan kekuatan medan. Napas Xiang Yuntian tiba-tiba menjadi berat. Jika dia bisa mendapatkan harta karun ini, apa artinya provinsi kecil Beizhou ini? Dia bahkan dapat mengetahui posisi kaisar dinastian. Gulu. Dia menelan ludah dan menyadari bahwa situasinya saat ini tidak begitu baik. Sekarang, kultivasinya telah hilang sepenuhnya dan dia tidak bisa bergerak. Sekarang, kami hanya bisa menaruh harapan pada Penatu Ali. Xiang Yuntian menatap Tetua Li. Segera, dia diam-diam mengirim pesan. Shaoli, jangan bingung.
Anak ini seharusnya memiliki harta karun di tubuhnya, jadi dia bisa memiliki kemampuan yang sebanding dengan mereka yang ada di lapangan. Dengarkan pesan dari Tetua Agung. Penatuali tiba-tiba tampak terkejut. Saya menyadari bahwa saya terlalu takut untuk berpikir ke arah yang salah sebelumnya. Ya, Zhao Xian ini sepertinya baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa menjadi pusat kekuatan puncak alam raja? Dan sepertinya tidak ada seorang pun pembangkit tenaga listrik puncak alam raja yang duduk di sana. Saya masih takut. Sekarang setelah saya pikirkan baik-baik, saya sadar ada sesuatu yang salah. Namun meski begitu, Tetua Agung dan Xiang Ming sama-sama ditahan oleh Zhao Xian, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Lalu Tetua Agung, apa yang harus saya lakukan? Dia mengirim pesan untuk bertanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan anak itu dulu. Di bawah, Zhao Xian hanya memperhatikan percakapan mereka bertiga dengan ekspresi tenang. Melihat tiga orang terakhir terdiam, mereka kira-kira mengerti bahwa mereka mungkin telah menyadari sesuatu. Namun dia tidak peduli. Jadi, apakah kalian dari sekte Haoyu berencana untuk menyerah? Zhao Xian berteriak keras. Mendengar ini, Penatuali ragu-ragu sejenak. Setelah mendapat izin dari Tetua Agung, dia langsung berkata, "Ya, Presiden Zhao, memang sekte Haoyu kita yang buta dan bodoh." Tetua Agung dan Presiden Kamar Dagang Zunyu keduanya telah meninggal dan tidak bersalah. Kamar Dagang Qingyun tidak memiliki permusuhan dengan sekte Haoyu kami. Jadi tolong tunjukkan belas kasihan kepada Presiden Zhao. Sikapnya tulus dan nadanya tulus, seolah-olah dia benar-benar ingin menyerah. Pada saat yang sama, para penonton yang sebelumnya telah melarikan diri melihat bahwa situasi tampaknya telah stabil, dan semua orang mendekat. Saya kebetulan mendengar percakapan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apa yang terjadi? Sekte Haoyu dikalahkan? Melihat situasi ini, sepertinya Zhao Xian memiliki harta karun yang sangat kuat. Bahkan puncak alam kekosongan yang hancur tidak dapat melakukan apapun padanya, dan dia bahkan mungkin mati di tangan Zhao Xian. Ya Tuhan! Bayi mana yang seseram ini? Kerumunan orang merasa gembira, sangat penasaran dan iri terhadap harta karun di tangan Zhao Xian. Tapi dari sudut pandang ini, Kamar Dagang Qingyun mungkin tidak ada hubungannya dengan iblis, kan? Apa hubungannya dengan itu? Jelas sekali bahwa sekte Haoyu sengaja mencari alasan ini untuk menyerang Kamar Dagang Qingyun. Coba pikirkan, apakah ada iblis di dekat kota Mingyu? Benar sekali. Sekte Haoyu ini benar-benar tidak tahu malu. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, wajah Penatuali menjadi sedikit jelek. Tetapi, agar dapat bertahan hidup, ia harus menanggungnya. Di bawah, Zhao Xian menatap Tetuali dengan geli. Tidak ada kebencian atau dendam? Terima kasih, sekte Haoyu, karena mampu mengatakan ini. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, bukan berarti semua orang telah melupakannya. Begitu Zhao Xian mengucapkan kata-kata ini, ekspresi mereka bertiga sedikit berubah. Dulu, Kamar Dagang Qingyun kami juga memberimu banyak keuntungan dari sekte Haoyu. Ayahku akan menyimpan semua harta karun untukmu. Apa hasilnya? Apakah ini caramu membalas budi Kamar Dagang Qingyun? Dalam perang tahun itu, kalian, sekte Haoyu, berdiri di sisi berlawanan dari Kamar Dagang Qingyun tanpa ragu-ragu, dan secara serius melukai banyak orang kuat yang mendukung Kamar Dagang Qingyun. Meskipun perang telah berakhir dan Kamar Dagang Qingyun dengan sedih mengundurkan diri, kalian, sekte Haoyu, masih mengejarku, seorang diri mendirikan Kamar Dagang Zunyu, dan diam-diam mengobarkan api, membiarkan Kamar Dagang Zunyu menelan daging dan darahku, Kamar Dagang Qingyun. Ayah saya bahkan dipaksa bunuh diri dengan minum obat. Sekarang, kamu bilang kita tidak punya dendam? Di akhir kalimat, Zhao Xian mencibir. Dan kata-kata ini sangat jelas di telinga semua orang di sekitar. Banyak sekali orang yang terkejut. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Kamar Dagang Qingyun memiliki masa lalu yang sangat gemilang. Tapi tidak tahu, apakah ada rahasia seperti itu?
Sekte Hauyu dulunya punya hubungan dekat dengan kamar dagang Qingyun, tetapi akhirnya malah menusuk kamar dagang Qingyun dari belakang, dan bahkan seorang diri memaksa mantan presiden kamar dagang Qingyun mati. Ini, sekte Hauyu yang disegani di depan orang lain, justru sangat jahat di belakang layar. Kontras ini mengejutkan banyak orang. Penatuali juga merasa cemas ketika mendengar ini. Omong kosong! Jelas sekali ayahmu yang terbawa suasana dan memulai perkelahian saat itu. Pertempuran itu seharusnya tidak pernah dimulai. Dia berteriak. Ini bukan alasan mengapa sekte Hauyu memiliki tato kamar dagang Qingyun di punggungnya. Mata Zhao Xian tampak acuh tak acuh. Tetuali tiba-tiba terdiam. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi saya hanya bisa melihat Yuntian untuk meminta bantuan. Xiang Yuntian terdiam sejenak, lalu bertanya. Zhao Xian, apa yang kamu inginkan? Saya tidak ingin melakukan apapun, saya hanya ingin menyingkirkan sekte Hauyu. Zhao Xian mengucapkan kata-kata paling ganas dengan nada paling tenang. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Xiang Yuntian dan 3 orang lainnya tiba-tiba berubah. Mustahil! Xiang Yuntian segera berteriak, sorot matanya penuh ketegasan dan nadanya mengancam. Zhao Xian, aku sudah tahu apa kartu trufmu. Seorang bayi yang bisa menggunakan kekuatan medan, kan? Bayi ini memang sangat kuat, tetapi bisakah kamu menggunakannya tanpa batas? Akan selalu ada saatnya kita kehabisan, kan? Dan bisakah Anda mengaktifkannya setiap saat? Sekte Hauyu kami memiliki fondasi yang kuat. Bahkan jika Xiang Ming dan aku mati di tanganmu, Tetuali dan beberapa ahli alam penghancur kekosongan lainnya dari sekte Hauyu, kami pasti akan membunuh semua orang di kamar dagang Qingyunmu. Anda bisa melindungi diri sendiri, tapi bagaimana dengan anak buah Anda? Kedua belah pihak menderita. Apakah ini hasil yang Anda inginkan? Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Xiang Yuntian memang menyentuh. Ekspresi Chan Yunai dan yang lainnya langsung berubah. Memang, jika ini benar-benar dilakukan, sisa alam kekosongan hancur milik sekte Hauyu akan cukup bagi kamar dagang Qingyun untuk meminumnya. Zhao Xian memiliki harta karun, jadi dia tentu saja tidak takut. Tetapi bagaimana jika beberapa ahli alam kekosongan penghancur itu hanya menghindari Zhao Xian dan kemudian pergi membunuh orang lain di kamar dagang Qingyun? Itu adalah orang kuat di alam kekosongan yang hancur. Bagaimana mungkin bawahan biasa seperti mereka mampu menahannya? Anda tidak bisa selalu bersembunyi di kamar dagang Qingyun, bukan? Jika ini benar, bagaimana kita bisa keluar untuk membeli harta karun? Bagaimana kita bisa membangun reputasi kamar dagang Qingyun? Ini masalah serius. Mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhao Xian, ingin melihat apa yang dipikirkan presiden. Tanpa diduga, Zhao Xian tampak tenang saat ini, dengan ekspresi geli di matanya. Dengan sedikit alam Sharing Void yang tersisa di sekte Haoyumu, apakah kau masih ingin menyakiti kami berdua? Betapa konyolnya! Tieshan, ambil tindakan. Bab ke-58. Bab 58, Larangan Sekte Hauyu. Xiang Yuntian, jatuh. Perkataan Zhao Xian membuat ekspresi beberapa orang tiba-tiba berubah. Terutama Xiang Yuntian, mereka tidak menyangka bahwa Zhao Xian begitu kejam hingga ingin menyerang mereka. Tapi Iron Mountain? Siapa dia? Keduanya tampak bingung. Tak lama kemudian, mereka menyadarinya. Dari awal hingga sekarang, ahli alam kekosongan penghancur dari kamar dagang Qingyun belum bergerak. Jelas sekali, gunung besi ini adalah yang berasal dari alam kekosongan yang menghancurkan. Meskipun Xiang Ming dan aku dikendalikan, kami tidak dapat melakukan apapun pada diri kami sendiri. Bisakah kami hanya membiarkan Sharing Void Realm membantu? Mata tua Xiang Yuntian tiba-tiba bersinar terang saat dia melihat ini. Berita ini penting. Jika memang demikian, mereka sungguh memiliki secercah harapan. Shaoli, bersiaplah untuk menyelamatkan kami. Jangan biarkan pria kuat dari Sharing Void Realm itu menyerang kita. Dia langsung berteriak melalui pesan itu.
Namun dia tidak menunggu jawaban Tetuali. Dia tiba-tiba tertegun. Apa yang sedang terjadi? Dia memutar kepalanya sekuat tenaga. Tetapi dia mendapati bahwa Tetuali saat ini matanya terbelalak dan kepalanya tertunduk. Dan di dadanya, ada lengan sehitam besi yang menembus langsung ke jantungnya dan memegang jantungnya di tangan lengan itu. Ledakan! Ledakan! Dia bisa mendengar dengan jelas suara detak jantungnya. Saat telapak tangan yang seperti besi itu mengencang, detak jantungnya menjadi semakin cepat. Tidak! Penatuali terkejut saat melihat ini dan hendak berbicara. Ledakan! Hatinya langsung hancur. Vitalitas di mata Tetuali lenyap seketika. Tubuhnya tampak kehilangan kekuatan dan jatuh dari udara. Benda itu jatuh ke tanah di kamar dagang Kingyun dengan suara keras. Saat dia menyaksikan Tetuali meninggal di depannya, mata Xiang Yuntian membelalak dan wajahnya penuh kengerian. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Tetuali melakukan hal ini? Dia memperhatikan dengan saksama sosok seperti bukit yang membunuh Tetuali. Dia dapat dengan jelas merasakan aura pada sosok itu. Alam kekosongan yang hancur lapisan pertama. Orang ini baru lapisan pertama alam kekosongan yang hancur. Dia benar-benar berhasil menyelinap di belakang Tetuali dan membunuhnya. Untuk sesaat, mata Xiang Yuntian dipenuhi dengan keputusasaan. Ayah! Tetuali sudah meninggal. Pada saat ini, Xiang Ming melihat sendiri tubuh Tetuali jatuh ke tanah. Wajahnya bahkan lebih ngeri. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa Tetuali mati? Dia dipenuhi dengan kebingungan dan kekalutan. Namun sebelum dia bisa melanjutkan berpikirnya, Zhao Xian mengulurkan tangannya ke arahnya. Suatu kekuatan tak kasat mata tampaknya mencengkeram tubuhnya. Suara mendesing. Dia hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mengangkat matanya lagi, dia terkejut karena dia sudah muncul di depan Zhao Xian. Apakah Anda ayah Xiang Qianqian? Zhao Xian terkekeh dan berbicara. Aku. Xiang Ming gemetar seluruh tubuhnya, sudah mengerti bagaimana Ken Shenhe mati sebelumnya. Zhao Xian ini sungguh metode yang mengerikan. Ketika dia mendengar Zhao Xian menyebut-nyebut Xiang Qianqian, dia langsung memohon belas kasihan seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Zhao Xian, tolong jangan bunuh aku. Qianqian adalah putriku. Dia sangat menyayangimu. Jika kau bersedia, aku bisa membiarkan Qianqian menikahimu sebagai istrimu. Jika kau tidak bersedia, kau juga bisa menjadi selir. Kita akan menjadi mertua saat itu, tidak perlu lagi berkelahi dan membunuh. Saat dia berbicara, suara Xiang Ming tiba-tiba berhenti. Tetapi dia masih berbicara dengan mulut terbuka, hanya saja. Tidak ada suara ketika berbicara. Xiang Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia merasakan hawa dingin di lehernya dan pupil matanya tiba-tiba mengecil seperti jarum. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Setelah kata-kata itu selesai, Zhao Xian melambaikan tangannya dengan santai. Tubuh Xiang Ming tiba-tiba jatuh di samping tubuh Tetuali. Pada saat ini, Xiang Ming menyadari bahwa dia bisa bergerak. Namun sebelum dia sempat terkejut, rasa dingin di lehernya menjadi lebih intens, dan dia segera mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tetapi dia terkejut karena mendapati darah mengucur keluar. Dia berjuang beberapa kali, berusaha menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki luka-lukanya. Tetapi dia putus asa karena tidak ada setetes pun energi spiritual di tubuhnya. Gululu. Saat darahnya terkuras habis, Xiang Ming tergeletak di genangan darah, sudah tak bernyawa. Di udara, ketika Xiang Yuntian menyaksikan putranya mati dengan sangat memalukan, sosok tuanya mulai gemetar. Di wajahnya yang tua, dia tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai orang nomor 1 di provinsi Beizhou. Sebaliknya, yang ada hanyalah keputusasaan, hanya ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa metode Zhao Xian memiliki banyak keterbatasan,
tetapi sampai Zhao Xian mempermainkan dan membunuh Xiang Ming seperti mainan. Baru saat itulah dia mengerti betapa mengerikannya metode Zhao Xian. Dia melakukannya dengan sengaja. Rahasia yang baru saja kau ceritakan kepada kami tentang masa lalu, semuanya untuk menarik perhatian Tetua Li, agar manusia alam penghancur kekosongan itu menyerang Tetua Li. Bahkan jika dia tidak membunuh Xiang Ming sebelumnya, itu hanya agar aku mengambil inisiatif untuk memasuki wilayah kekuasaannya. Dia telah membuat semua rencana dari awal. Semakin Xiang Yuntian memikirkannya, tubuhnya pun menggigil. Zhao Xian ini, siapa sebenarnya dia? Mengapa seorang pemuda berusia 20-an begitu kejam dan mengerikan? Matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia teringat bahwa cucunya Xiang Qian datang kepadanya untuk membujuknya sebelum pergi. Kakek, aku mohon, jangan pergi ke kamar dagang Qingyun untuk merepotkanmu. Bukan karena aku tertarik pada Zhao Xian, tapi Zhao Xian sungguh tidak sederhana. Dia peringat ekspresi penuh tekad Xiang Qian. Penyesalan tampak di wajahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mungkin aku memang seharusnya tidak datang. Tetapi, dia berpikir dan menatap Zhao Xian sambil tersenyum kecut. Zhao Xian, jika aku, Sekte Haoyu, tidak mengambil tindakan untuk serikat pedagang Zunyu, apakah kau akan membiarkan kami pergi? Seolah ingin memastikan kecurigaannya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Zhao Xian. Zhao Xian tidak langsung membunuhnya dan mengangguk tanpa keraguan. Sejak ayahku meninggal, kamar dagang Qingyun dan Sekte Haoyu sudah menjadi musuh bebuyutan, kan? Mendengar ini, Xiang Yuntian terdiam. Ini benar. Tapi aku agak terkejut. Karena kamu sudah sampai pada titik ini, mengapa kamu tidak langsung saja menghancurkan kamar dagang Qingyun kami? Zhao Xian bertanya. Setelah dia mengetahui tentang masa lalu kamar dagang Qingyun dari Chan Yunwei dan Lin Yao, dia selalu memiliki keraguan ini dalam benaknya. Untuk memotong rumput liar, kita harus membuang akarnya. Dia tidak mempercayainya dan Xiang Yuntian tidak mengerti. Ketika Xiang Yuntian mendengar ini, dia terdiam sejenak, matanya penuh penyesalan. Jika aku tahu monster sepertimu akan muncul di kamar dagang Qingyun, aku akan membunuh seluruh kamar dagang Qingyun meskipun itu dilarang. Dia membuka mulutnya dan berkata. Mendengar ini, Zhao Xian mengangkat alisnya sedikit. Melarang? Xiang Yuntian tidak berkata apa-apa lagi dan hanya memejamkan matanya. Ayo kita lakukan. Melihat Xiang Yuntian tampaknya sudah siap mati, dia tidak lagi berencana untuk mengatakan apapun lagi. Zhao Xian menggelengkan kepalanya. Meskipun saya masih tidak mengerti mengapa pihak lain tidak mengambil tindakan terhadap kamar dagang Qingyun. Tetapi, memang sudah hampir waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Zhao Xian melambaikan tangannya. Anda juga harus merasakan penderitaan yang dialami ayah saya sebelum kematiannya. Di dalam Cave Mansion, Zhao Xian tak terkalahkan. Dia langsung meracuni tubuh Xiang Yuntian dan menyebabkan racun itu meledak. Pada saat itu, mata Xiang Yuntian membelalak. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Metode macam apa ini? Kekuatan domain tidak dapat meracuni orang secara instan, dan juga dapat meledakkan racun secara instan. Pupil matanya mengecil hingga berbentuk seperti jarum, dan tatapannya ke arah Zhao Xian menampakkan rasa takut. Kamu, Puff! Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi darah mengalir dari tenggorokannya. Celepuk! Xiang Yuntian meninggal karena racun, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh di samping Tetua Li dan Xiang Ming. Pada saat ini, 3 alam kekosongan yang hancur. Semuanya runtuh. Bab ke-59. Bab 59, Panen Besar. 100.000 batu roh kelas menengah. Terkejut. Takut. Itulah yang ada dalam pikiran banyak orang yang menonton pertandingan itu.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte Hauyu akan mengirim 3 orang kuat dari alam kekosongan yang menghancurkan. Di antaranya Xiang Yuntian adalah orang nomor 1 di provinsi Beizhou. Hasil: ketiga orang di alam kekosongan yang hancur semuanya membenci diri mereka sendiri di tangan Zhao Xian. Presiden muda ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Dan mereka juga mendengar dari Xiang Yuntian bahwa Zhao Xian memiliki harta yang sebanding dengan kekuatan domain. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu apa itu realm, itu jelas. Dengan benda ini, bahkan jika Zhao Xian tidak kuat, dia dapat membunuh Xiang Yuntian yang berada di puncak Shadowing Void Realm. Dari sudut pandang ini, itu disebut tidak ada yang terlalu berlebihan bagi seorang dewa. Tentu saja, mereka tidak berani memiliki terlalu banyak pikiran serakah. Bercanda, bahkan puncak Shadowing Void Realm mati di tangan Zhao Xian. Terlebih lagi mereka, jika dia bertindak, bukankah dia akan berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang? Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, reputasi kamar dagang Qingyun pasti akan menyebar ke seluruh provinsi Beizhou dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Saat itu, semua kekuatan akan mengetahui kengerian kamar dagang Qingyun. Serikat pedagang Zunyu nyaris hancur karena kematian tetua agung sekaligus presidennya. Diperkirakan kamar dagang lain tidak akan berani bersaing dengan kamar dagang Qingyun. Jika saatnya tiba, aset-aset kamar dagang Zunyu akan tetap kembali ke tangan kamar dagang Qingyun. Sebagaimana kamar dagang Zunyu mengambilnya dari kamar dagang Qingyun bertahun-tahun yang lalu. Di antara kerumunan, beberapa orang yang sebelumnya memfitnah dan mempertanyakan kamar dagang Qingyun menundukkan kepala dan berbalik untuk pergi tanpa berani mengatakan apapun. Dia takut Zhao Xian akan mendengar perkataannya sebelumnya dan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama. Siapa yang tahu apakah Zhao Xian akan membunuh seseorang dan membunuh mereka serta mereka yang menonton pertunjukan itu. Meski kemungkinannya kecil, tidak ada seorang pun yang akan mempertaruhkan nyawanya. Tak lama kemudian, semua orang bubar. Namun berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia saat mereka pergi. Zhao Xian sama sekali tidak peduli tentang ini. Lebih tepatnya, ini adalah rencananya dari awal. Pai Tieshan sengaja melepaskan satu orang selama transaksi sehingga dia bisa menarik presiden kamar dagang Zunyu, dan kemudian juga menarik sekte Hauyu. Tangkap semuanya sekaligus. Dengan cara ini, reputasi kamar dagang Qingyun pasti akan meningkat. Dan tidak hanya terkenal di provinsi Beizhou, tetapi juga terkenal di seluruh dinastian. Pada saat itu, saya akan mengadakan lelang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, Zhao Xian tersenyum. Segala sesuatunya berkembang sesuai harapannya. Tapi sekarang, mari kita lihat harta karun apa saja yang ada di alam Shadowed Void, yang disebut sabuk emas untuk pembunuhan dan pembakaran. Dibandingkan dengan menghabiskan uang untuk membeli harta karun sendiri, tentu saja tidak semudah membunuh orang dan merampas harta karun. Dia berdiri dan berjalan ke arah jasad ketiga orang itu dan mulai membalikkan mereka. Pada saat yang sama, Chan Yunhei dan 3 orang lainnya berdiri terpaku di tempat, menatap Zhao Xian dengan mata penuh kekaguman dan rasa takjub. Terlalu menakutkan. Tidak heran kalau presiden sangat percaya diri sejak awal dan sama sekali tidak takut pada lelaki tua Xiang Yuntian itu. Ternyata dia benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan bahwa bau mulut di hati mereka sedang dilepaskan. Meskipun benar bahwa Zhao Litian seharusnya tidak begitu gegabah dalam apa yang terjadi tahun itu, dibandingkan dengan pengambilan keputusannya yang buruk, sekte Hauyu sebagai pengkhianat membuat mereka merasa lebih hina. Situasi pada saat itu sangat jelas. Kamar dagang Qingyun mengandalkan koneksinya pada saat itu untuk mengumpulkan banyak orang kuat di alam void yang menghancurkan. Dan musuh juga memiliki orang yang tidak kalah kuat di alam void yang menghancurkan daripada kamar dagang Qingyun. Hanya sekte Hauyu yang belum memihak. Jika sekte Hauyu membantu kamar dagang Qingyun, maka kamar dagang Qingyun tidak akan pernah kalah. Tetapi yang terjadi adalah sekte Hauyu memilih membantu musuh. Pada saat itu,
Meskipun Xiang Yuntian belum berhasil menembus puncak alam kekosongan rusak, dia sudah berada di alam kekosongan rusak lapisan keempat. Seorang pria kuat ikut serta di medan perang. Hal ini membuat kamar dagang Qing Yun berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan akhirnya runtuh secara bertahap dengan banyak korban. Semuanya karena Xiang Yuntian, seorang lelaki tua. Sekarang Xiang Yuntian akhirnya meninggal. Mereka begitu gembira hingga air mata memenuhi mata mereka. Zhao tua, kau melahirkan seorang putra yang baik. Baik Chan Yunhe maupun Lin Yao hanya bisa menghela nafas. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Zhao Xian mendapatkan harta karun ini, itu tidak masalah. Sisi lain, setelah Zhao Xian meraba-raba mayat itu, dia segera menemukan sesuatu. Dia membalikkan telapak tangannya, dan 3 cincin penyimpanan yang indah muncul di telapak tangannya. Segera, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari tubuh Qin Shenhe. Totalnya ada 4 cincin penyimpanan. Zhao Xian mulai menyelidiki satu persatu. Tiba-tiba dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Betapa kayanya! Yang pertama adalah Qin Shenhe. Tidak banyak barang di dalam cincin penyimpanannya, hanya 3 barang. Tapi ketiganya sangat berharga. Yang pertama adalah keterampilan, dan nilainya adalah kelas menengah. Namun, bagian kedua buku ini disobek, jadi dianggap sebagai keterampilan yang tidak lengkap. Keterampilan ini dapat digunakan untuk latihan, tetapi jika tidak lengkap, nilainya tidak dapat mencapai kelas menengah. Barang kedua adalah sebotol ramuan ajaib. Pil pemecah Chu kelas 6. Ini adalah pil yang harus diminum oleh mereka yang kuat di alam pengumpulan pil untuk menerobos alam kekosongan yang menghancurkan. 1 pil dapat meningkatkan kemungkinan terobosan yang berhasil. Dan di dalam botol ini sekarang, ada 6 pil pemecah kekosongan. Apakah ini jenis fondasi yang dapat dimiliki oleh orang kuat di alam Danju? Sepertinya serikat pedagang Zunyu telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Lalu dia melihat benda ketiga. Itu adalah sepotong batu, seluruhnya berwarna hitam. Sekilas, saya pikir itu adalah batu bara, tetapi setelah mengamati lebih dekat, saya menemukan bahwa itu lebih mirip dengan meteorit. Zhao Xian tidak dapat memastikan apa itu secara spesifik. Akan tetapi, karena benda ini dapat ditaruh dalam cincin penyimpanan oleh Qin Shenhe, bersama dengan teknik tingkat menengah dan pil pemecah kekosongan, dapat dilihat bahwa ini juga merupakan harta karun yang langka. Aku tidak menyangka kalau Qin Shenhe bahkan tidak punya satu pun batu spiritual. Zhao Xian memeriksanya dengan cermat dan menghela nafas setelah memastikan tidak ada apapun lagi di dalam cincin penyimpanan itu. Presiden Kamar Dagang Zunyu yang bermartabat tidak memiliki satu pun batu spiritual di tubuhnya. Apakah ini masuk akal? Tetapi dia tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, ada 2 orang yang lebih hebat lagi selain saya. Dia melihat cincin penyimpanan Xiang Ming. Apa yang terlihat adalah bukit luas dari batu-batu spiritual. Dan itu bukan batu spiritual kelas rendah, tetapi batu spiritual kelas menengah. Menurut perkiraan kasar, mungkin ada sebanyak 100.000. Nilai tukar antara batu spiritual kelas menengah dan batu spiritual kelas rendah adalah 100 berbanding 1. Artinya, 100.000 batu spiritual kelas menengah ini setara dengan 10 juta batu spiritual kelas rendah. Tidak heran Xiang Qianqian dapat menghasilkan 5 juta batu spiritual kelas rendah dengan mudah. Tampaknya mereka berasal dari sumber yang sama. Zhao Xian mendesah. Latar belakang sekte Haoyu memang mengerikan. Dilihat dari barang-barang yang disimpan dalam cincin penyimpanan Xiang Ming, tampaknya 100.000 batu roh kelas menengah ini hanyalah uang saku yang ia bawa untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Lagi pula, jika dipadukan dengan batu-batu spiritual kelas menengah, terdapat beberapa pakaian ganti yang indah dan mewah. Selain batu roh dan pakaian, ada juga beberapa senjata. Pisau panjang yang seluruhnya hitam, dan palu meteor yang sangat berat.
Dilihat dari sudut pandang mutu, kedua senjata ini merupakan senjata mutu tinggi. Meskipun itu bukan senjata spiritual yang terbaik, itu sudah sangat luar biasa. Siapakah yang memiliki dua senjata spiritual tingkat tinggi? Yang ada hanya sekte Hawyu. Tampaknya seni bela diri yang dipraktikkan Xiang Ming adalah teknik pedang dan palu. Dia mungkin memiliki tingkat yang tinggi. Setelah melihat lagi, dia menggelengkan kepalanya. Hasil panen untuk cincin ini baik-baik saja. Sayang sekali tidak ada yang namanya seni bela diri dan pencak silat. Tapi Zhao Xian juga sangat puas. Seketika matanya tak kuasa untuk tak melihat ke arah cincin penyimpanan milik Xiang Yuntian yang diukir dengan corak awan emas. Bab ke-60. Bab 60, Batu Spiritual Kelas Atas. Rencana Zhao Xian. Cincin penyimpanan di puncak Shadow Void Realm. Hal ini secara langsung membuat Zhao Xian penuh harapan. Umumnya, orang-orang kuat di alam Shadow Void memiliki kekayaan besar dan banyak harta di tubuh mereka. Kalau dipikir-pikir, Xiang Yuntian punya banyak harta, kan? Memikirkan hal ini, Zhao Xian membuka cincin penyimpanan Xiang Yuntian dengan penuh harap. Pada pandangan pertama, Zhao Xian merasa bahwa ruang di cincin penyimpanan ini sangat besar. Saya khawatir itu bahkan mungkin lebih besar dari seluruh kamar dagang Qing Yun. Benar-benar keterlaluan. Tapi cincin penyimpanan sebesar itu. Mengapa Anda merasa tidak banyak? Zhao Xian menatap sudut ruang besar cincin penyimpanan itu dengan kebingungan di wajahnya. Di dalam ruangan yang luas itu, hanya ada beberapa barang yang ditumpuk di sudut-sudut.